Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, atau tepatnya mengenai rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, karena admin juga akan bagikan mengenai pengumuman resmi untuk guru yang sudah lulus di tahun 2021. Alhamdulillah, besok rekan-rekan ya. Jadi silahkan simak saja videonya dengan baik. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke info intinya. Sebagai pembuka di video ini, admin akan bagikan kembali informasi mengenai SPTJM terlebih dahulu rekan-rekan ya, mengenai adanya SPTJM pada pendataan. Nah, ini pernah disampaikan oleh Pak Suharmen, bahkan admin juga sudah sampaikan di video sebelumnya. Nah, di sini admin sudah mendapatkan formatnya atau contohnya dari salah satu Pemda, lebih tepatnya dari Lombok Barat. Nah, sebelumnya di sini rekan kita dari Lombok, memang kita disuruh buat SPTJM kemarin pas pendataan. Ini perintah dari Badan Kepegawaian Negara. Makanya nggak boleh salah sedikit. Dari SK pengangkatan awal, SK Bupati, SK pembagian tugas harus benar-benar. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi data di SK itu nggak boleh salah ketika dimasukkan. Terus di sini surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini ada nama, terus ada jabatannya dan ada instansinya. Kebetulan yang di bagian atas ini adalah kepala sekolah. Nah, ini nama, terus jabatannya ini kepala sekolah, instansinya SMP Negeri 1 Batu Layar, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian bawah sini. Dengan ini menyatakan bahwa data tenaga non ASN atas nama beliau, terus ini tempat tanggal lahirnya. Nah, ini pendidikannya rekan-rekan ya, yaitu S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, dia itu S1 Ekonomi Pembangunan. Terus di sini jabatannya dia sebagai guru mapel. Nah, sebagai guru mapel. Instansinya yaitu SMP Negeri 1 Batu Layar. Saya menjamin, nah ini rekan-rekan ya, kita bisa lihat di bagian bawah ini. Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data tenaga non-ASN tersebut, serta telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, rekan-rekan ya. Apabila, nah ini ya, kita lanjut. Apabila ternyata setelah dilakukan verifikasi ditemukan adanya data tenaga non-ASN tersebut tidak benar, nah ini tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. Nah, ini luar biasa rekan-rekan ya. Nah, terus ditandatangani oleh beliau. Jadi inilah contoh surat. Nah, selanjutnya mengenai pemenuhan kebutuhan terkait pengangkatan guru jadi ASN P3K. Nah, di sini masih banyak yang keliru mengenai hal ini. Nah, di sini urutannya rekan-rekan ya, didahulukan. Nah, ini rekan-rekan ya, didahulukan untuk pelamar prioritas 1 secara berurutan. Nah, berurutan yaitu mulai dari THK 2, terus tenaga non ASN di sekolah negeri, lanjut lulusan PPG, terakhir swasta, rekan-rekan ya. Nah, ini urutannya. Selanjutnya di nomor 2, jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Nah, prioritas 2 itu adalah THK 2, rekan-rekan ya. Selanjutnya, jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas 3. Siapa prioritas 3? Adalah guru honor negeri yang masa kerjanya minimal 3 tahun sesuai Dapodik, rekan-rekan ya. Nah, meskipun dia itu tidak PG di tahun 2021, tapi ketika dia itu masuk dalam prioritas 3, mereka-mereka ini tidak dites lagi, rekan-rekan ya. Yang keempat, jika formasi belum terpenuhi akan dilakukan seleksi umum dengan CAT. Nah, siapa yang bisa masuk di sini? Termasuk rekan-rekan kita yang dari swasta, guru negeri yang masa kerjanya kurang. Nah, ini ya, kurang dari 3 tahun ini, rekan-rekan ya. Nah, itu harus menggunakan CAT UNBK. Nah, selanjutnya, nah di sini mengenai pengangkatan, nah banyak sekali rekan-rekan kita ketika melihat data Excel, nah dia itu sepertinya
down. Seperti itu rekan-rekan ya, karena melihat keterangannya belum atau tidak dapat ditempatkan, status kuotanya tidak dapat kuota. Nah, sebenarnya ya bisa dimaklumi ya ketika rekan-rekan itu melihat datanya, kok saya tidak dapat kuota padahal saya P1 begitu. Nah, kita lihat di sini rekan-rekan ya. Bapak Ibu hebat, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah. Sedikit saya bercerita, tadi sore saya mengunjungi Dinas Provinsi NTB, menanyakan terkait file yang beredar. File yang beredar tersebut sifatnya masih mentah dan akan diolah kembali sama dinas dengan memperhatikan AKG masing-masing sekolah. Angka, kalau tidak salah AKG ini angka kebutuhan guru kalau tidak salah rekan-rekan ya. Pada dasarnya dinas tidak ingin gurunya ditugaskan di provinsi lain. Nah, ini yang pertama, di provinsi lain, sehingga semuanya akan dipetakan kembali. Yang pertama, dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa ini data yang belum final, rekan-rekan ya. Ini datanya belum final. Nah, jika di data Excel ini kan 19 Juni. Jika di data Excel ini rekan-rekan mendapatkan statusnya belum atau tidak dapat ditempatkan, terus di sini statusnya tidak dapat kuota atau bahkan mungkin ditempatkan tapi tidak dapat kuota. Nah, tenang saja rekan-rekan ya, ini data belum final. Rekan-rekan itu masih punya peluang besar untuk mendapatkan kuota seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat adanya status seperti ini, penempatan non sekolah induk antar instansi, masuk kuota dari instansi lain. Nah, ini banyak sekali yang bahasanya mungkin terlempar begitu rekan-rekan ya, ke provinsi yang lain. Nah, di sini untuk NTB sendiri dikatakan bahwa pada dasarnya dinas tidak ingin gurunya ditugaskan di provinsi lain sehingga semuanya akan dipetakan kembali. Nah, Wonogiri itu sudah melakukan rekan-rekan ya, pemetaan kembali sehingga guru-guru yang statusnya seperti ini, status kuotanya itu di instansi lain, itu ditarik kembali. Terus Kabupaten Nias Barat juga seperti itu rekan-rekan ya, ditarik kembali. Bahkan untuk Nias Barat sudah berkirim surat ke Panitia Seleksi Nasional. Jadi rekan-rekan yang berstatus seperti ini di Wonogiri maupun di Nias Barat itu akan ditarik kembali dengan keterangan nantinya penempatan di dalam instansi. Nah, sekolah ya, kalau masalah sekolah induknya belum tentu rekan-rekan ya, tapi kalau dalam instansi itu akan ditarik kembali. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki status seperti ini, jangan khawatir, jangan down dulu. Karena informasi terakhir pun mengatakan bahwa ini sebenarnya memang benar, sudah valid. Namun ini data file pada saat simulasi. Nah, bahkan salah satu Ketua Forum Guru Honor mengatakan bahwa data ini sudah 60%. 60% misalnya kebenarannya atau validitasnya seperti itu rekan-rekan ya. Selanjutnya kabar baik atau kabar gembira dari pemerintah Kabupaten Bone. Nah, di sini 12 Agustus rekan-rekannya, jadi masih sangat baru dan ini ditujukan kepada calon P3K Guru Formasi tahun 2021. Jelas rekan-rekannya, ini P3K Guru Formasi tahun 2021 sifatnya penting, ada lampirannya. Terus perihal penandatanganan perjanjian kerja P3K Formasi tahun 2021. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kerja calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru Formasi tahun 2021, maka dengan ini disampaikan kepada saudara atau saudari calon P3K Guru Formasi tahun 2021 untuk menghadiri kegiatan tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Selasa, jadi ini ada 2 hari, 15 sampai 16 Agustus 2022. Adapun tempatnya Gedung PKK Kabupaten Bone. Jadwal terlampir, pakaiannya baju putih, rok atau celana warna hitam. Jadi yang perempuan pastinya menggunakan rok warna hitam dan laki-laki celana hitam. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Demi kelancaran kegiatan ini, saudara atau saudari diwajibkan datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang terlampir dan membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi besok Senin dan Selasa itu alhamdulillah rekan-rekan kita yang dari pemerintah Kabupaten Bone akan menjadi ASN 100%.
karena mereka akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja formasi tahun 2021. Nah, kita lihat di sini jadwal penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone. Nah, ini 15 Agustus. Nah, sesi pertama yaitu jam 9 sampai 11.30 WITA. Ini sesi 1, kita cari yang sesi 2 itu jam berapa mulainya. Nah, ini sesi 2 itu dimulainya pada pukul 14.00 sampai dengan 15.30. Jadi itu rekan-rekan ya. Nah, untuk jumlahnya ini totalnya ada 1.569. Alhamdulillah rekan-rekan ya, cukup banyak jumlahnya, 1.569 peserta. Rekan-rekan ya. Nah, ini 16 Agustus 2020 dan ini ditandatangani oleh atas nama Bupati Bone, Sekretaris Daerah atau Sekdanya, Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Jadi semoga daerah lain juga secepatnya melakukan penandatanganan perjanjian kerja dan menerima SK-nya. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Dan buat rekan-rekan yang akan mengikuti di tahap 3 atau pengangkatan P3K di tahap 3 tahun 2022, semoga juga secepatnya diperlancar sehingga bisa menjadi ASN P3K 100%. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.